Namun saya saat turun itu, saya melihat satu sosok hitam seperti bayangan ya teman-teman. Loh Pak, saya tidak ngerem depan Pak, kan ini jalannya basah, jadi saya tahu Pak, kalau direm depan dengan sengaja saya pasti jatuh Pak. Mas, di sini itu memang angker Mas. Saya langsung bilang seperti itu teman-teman. Saya itu pernah jatuh di sini Mas, dan beberapa bulan itu ada yang jatuh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Asiham di channel Dim Astral ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita saya pribadi pada saat saya terjatuh di jalan. Naik sepeda motor saya terjatuh di sebuah jalan raya antara Pecalungan dan Subah, teman-teman. Saya terjatuh, namun jatuhnya ini disebabkan oleh penghuni hutan tersebut, teman-teman. Jadi bagaimanakah ceritanya? Tapi sebelum itu, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke teman-teman kalian. Di sini ada cerita horor ya. Dan bagi kalian yang memiliki cerita horor, silahkan kirim ke Instagram Dimas Asiham. Link ada di deskripsi. Oke. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Dan inilah ceritanya. Ini terjadi pada hari Minggu ya teman-teman, pada awal saya kelas 3 SMA. Jadi pada waktu itu, pada pagi hari sekitar pukul 9, kakak sepupu saya, anak dari Pak D saya ya teman-teman, bisa dibilang ini adalah tante. Dia menelpon saya bahwa ia sedang berada di pasar Subah, tetapi ia mengalami permasalahan teman-teman, yaitu kunci motornya itu, kuncinya kan pakai remote ya, motor Vario pakai remote. Ini remote-nya itu tidak bisa teman-teman, baterainya habis. Dan saya disuruh menjemputnya dengan menggunakan remote yang ada di rumah. Bergegaslah saya ke sana, dan di perjalanan ini, tepatnya di hutan, kalau teman-teman Subah menonton ya teman-teman, itu ada hutan di bawah tanjakan Sigorek, hutan tanjakan turunan ya teman-teman. Terus itu ada belokan dan belok lagi, dan itu nanjak lagi teman-teman, tapi tidak terlalu tinggi ya, karena jalanan yang agak basah dan juga itu nanjak dan juga turun ya jalannya. Jadi saya itu selalu pelan dalam mengendarai motor, tidak berani jalan cepat-cepat. Saat saya di tanjakan itu aman teman-teman. Namun saya saat turun itu, saya melihat satu sosok hitam seperti bayangan ya teman-teman. Karena itu kan pada pagi menjelang siang, jadi hanya bayangan. Saya tidak hiraukan itu karena saya berpikir itu, wah saya lihat paling gitu teman-teman. Namun sesampainya pada titik bayangan tersebut teman-teman, motor saya ini kayak nabrak sesuatu gitu loh. Nabrak set, berhenti, ban depannya ini berhenti, dan ban depannya ini tiba-tiba belok teman-teman. Set, belok. Otomatis ban belakangnya ini balik. Set, balik teman-teman. Dan saya itu jatuh terguling. Oh iya, saya jelaskan lagi. Karena di bawah tanjakan itu ada gorong-gorong untuk jalan air. Di tepinya itu kayak seperti jembatan tapi kecil teman-teman. Di sana ada 2 orang wanita, 1 motor sedang berhenti dan bermain handphone. Kayaknya sedang mengecek maps, Google Maps ya teman-teman. Dan di belakang saya itu ada orang yang sedang mengendarai motor juga. Setelah saya jatuh, 2 orang perempuan ini melihat dengan apa ya, dengan terheran-heran, karena itu jatuhnya saya terguling-guling, motor itu sampai ke bawah, itu terseret ke bawah. Setelah dari itu
saya bangun sendiri dan motornya itu dibangunkan oleh laki-laki yang berada di belakang saya tersebut, teman-teman. Dipikirkan, saya pun minggir dan bapak tersebut, laki-laki tersebut itu bilang, "Mas, kalau di turunan itu jangan direm depan, karena ini juga jalannya sedang basah." Terus saya bilang, teman-teman, saya menyangkalnya, "Loh, Pak, saya tidak ngerem depan, Pak. Kan ini jalannya basah, jadi saya tahu, Pak. Kalau direm depan dengan sengaja, saya pasti jatuh, Pak. Tapi ini tidak sengaja, Pak. Saya tidak mengerem karena itu posisinya belum sampai keturunan sekali, teman-teman. Masih nanjak, terus baru di atas itu. Baru mau turun, saya jatuh, teman-teman. Setelah itu saya pun kemudian berterima kasih kepada bapak tersebut dan melanjutkan perjalanan. Kalau kalian tidak yakin ini disebabkan oleh makhluk gaib ya, setelah beberapa bulan dari itu, kayaknya 1 bulan lebih, itu ada satu orang lagi yang jatuh di situ, tepat di tempat saya jatuh. Posisinya sekarang berbalik. Kan tadi itu saya dari arah selatan, teman-teman, jatuhnya. Nah, ini saya pulang sekolah dari arah utara. Saya berada di jembatan tersebut, ada orang dari arah selatan, tepat di tempat saya jatuh itu jatuh juga, teman-teman. Tapi pada saat ia jatuh, ia langsung membelokkan setang motornya itu menuju ke apa itu ya? Menuju ke tebing tanah. Jadi mungkin untuk meminimalisir apa berciuman dengan aspal ya. Jadi kondisinya itu memang kanan kiri itu tebing tanah. Setelah itu saya langsung memarkirkan motor di tengah jalan. Saya parkirkan motor di tengah jalan dan saya langsung menolong orang tersebut. Orang yang jatuh ini laki-laki. Saya tarik motornya karena motor itu menghimpit badan si laki-laki, teman-teman. Saya tarik si laki-laki itu, kemudian keluar dari himpitan motor dan berjalan. Saya motor pinggirkan, terus saya ambil motor saya menuju ke tempat laki-laki tersebut. Kemudian saya bertanya kepada laki-laki tersebut yang jatuh ya, teman-teman, "Mas, sampean direm? Kamu direm ya, Mas? Kamu direm depan?" Dia bilang, "Enggak, Mas. Benar saya tidak ngerem, Mas. Kan ini di tanjakan, ini di turunan, Mas. Saya tidak ngerem." Saya langsung notice ya, langsung ingat kejadian saya waktu jatuh, teman-teman. "Oh iya, Mas. Saya paham apa yang kamu rasakan. Saya juga dulu jatuh di sini, tepat di sampean jatuh." Jadi 2 kali jatuh ini, namun saya dan laki-laki ini tidak sampai luka ya, tidak keluar darah, teman-teman. Setelah saya bilang tersebut, ia pun menyadari kalau ada sesuatu yang janggal di tempat tersebut. Sampai pada sekitar berapa bulan kemudian ya, itu ada yang jatuh lagi, namun dia tidak memakai motor. Seorang kakek-kakek yang biasa berjalan dari arah selatan menuju ke utara, menuju ke pasar dengan berjalan. Kakak tersebut sekitar umur berapa ya? 70 sampai 80 tahunan. Berjalan pun sudah bungkuk sambil menggunakan tongkat. Ia berjalan dari arah utara ya, mau ke arah selatan ke perkampungan. Arah utara, dan ia terjatuh, teman-teman. Tepat di tanjakan itu. Dan kepalanya ini belakang sampai mengeluarkan darah, sampai bocor. Pada saat itu hanya saya yang lihat karena saya dari arah utara juga mau pulang. Rumah saya di arah selatan ya. Saya di jembatan lagi tersebut, saya melihat kakek itu jatuh. Jatuhnya itu seperti didorong, teman-teman. Dan saya menghampiri kakek tersebut. Kemudian saya menolongnya. Saya parkirkan, saya tolong itu kakeknya berdiri. Namun karena kakeknya sudah rentan, itu tidak bisa berdiri. Sampai ada beberapa motor, ada beberapa orang yang membantu saya. Dan saya dikira itu adalah orang yang menabrak kakek tersebut. Dan alhamdulillahnya ya,
kakek tersebut itu membela saya. Dia bilang, saya itu jatuh sendiri, saya seperti ada yang mendorong. Lah ini masnya mau menolong saya. Itu teman-teman, alhamdulillah ya. Kalau tidak saya dihantam pengendara lain. Setelah itu ada seorang pengendara yang bilang, oh iya pak, saya tahu. Saya langsung notice ya, oh ingat kejadian sebelum-sebelumnya. Saya bilang, mas, di sini itu memang angker mas. Saya langsung bilang seperti itu teman-teman. Saya itu pernah jatuh di sini mas, dan beberapa bulan itu ada yang jatuh lagi, tepat di tempat saya jatuh mas. Setelah itu si orang yang berkata bahwa paham akan sesuatu itu bilang, sudah, jangan dibahas di sini. Di sini itu ada makam, katanya di situ ada makam dari seseorang yang tidak dikenal teman-teman. Saya baru sadar, oh ternyata seperti ini ya penyebabnya gitu. Mungkin itu penyebabnya karena kalau tempat itu angker ya, saya tidak tahu. Dan setelah dari itu saya bawa kakek ini pulang ke rumahnya ke arah selatan itu, ke perkampungan. Dan saya antarkan kakek tersebut. Wah, setelah dari kejadian itu teman-teman, itu tidak ada yang jatuh lagi. Mungkin ya penghuni tersebut itu mau meminta darah, tetapi tidak dapat ya, karena 2 kali mencelakai orang tapi tidak dapat, dan ini kecelakaan ketiga namun seperti disengaja. Dan ini kakeknya sendiri ya yang bilang, bukan saya. Ada banyak saksinya di sana teman-teman. Setelah itu tidak ada kejadian apapun teman-teman, alhamdulillah ya. Seperti itu pengalaman saya, tidak horor tapi ini lebih ke ngeri ya, ngeri karena di jalanan jatuh. Jadi pesan saya itu tetap hati-hati di jalan dan selalu berdoa terlebih dahulu setelah kita keluar rumah. Mau kita jalan kaki atau sepeda motor atau sepeda, itu ketika kita keluar rumah membaca bismillah terlebih dahulu. Minimal minta doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, dan jangan berkendara dengan kecepatan tinggi karena nyawa ada lebih penting. Tujuan itu tempat tidak akan berpindah, tapi nyawa bisa berpindah. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam astral.